Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah makna dari al-fa'alu lima yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ulama mengatakan wa makna al-fa'alu lima yurid annahu qadirun ala takwini ma sabaqat bihi iradatuhu la yu'jizuhu an dhalika syai'un wa la yumani'uhu ahadun wa la yahtaju ila isti'anatin bighairihi wa la takhallufa limuradihi. Jadi makna dari al-fa'alu lima yurid adalah bahwa sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menjadikan sesuatu atau menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mampu untuk mengganggunya, melemahkannya, akan terjadinya apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Wala yumani'uhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Dan Allah di dalam berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu juga tidak butuh pembantu dari segala sesuatu selain Allah. Artinya dari segala ciptaannya. Allah tidak butuh itu. Jadi Allah ketika berkehendak untuk berbuat sesuatu, maka hal itu pasti terjadi dan tanpa bantuan apapun dan tanpa bantuan siapapun. Itu makna dari al-fa'alu lima yurid. Dan hal itu terjadinya sesuai dengan waktu dan suasana yang dikehendaki terjadinya oleh Allah. Tidak meleset. Sedikit pun tidak meleset. Jadi, kan makanya kita kalau paham tentang hal ini, maka insya Allah kita itu tidak akan mudah putus asa di dalam segala hal yang terjadi pada diri kita. Dan makanya ini penting untuk kita pahami. Hikmah dari belajar akidah, belajar ilmu pokok agama, utamanya tentang akidah ini, justru ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Yang pertama, kita bisa sepenuhnya menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Semua terjadi atas izin Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, maka akan terjadi. Jadi Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Allah menghendaki pada kita bahagia, maka kita akan bahagia. Sekalipun banyak gangguan, banyak apapun di luar sana. Tapi hal itu juga bagi kitanya harus melakukan apa yang memang menjadi
kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah apabila berkehendak berbuat sesuatu, maka itu pasti terjadi dan tidak akan bisa ada orang yang mampu menghalanginya atau makhluk-makhluk yang lainnya selain Allah itu. Karena selain Allah tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah. Dan jelas bahwa Allah sudah dikatakan ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Tidak butuh kepada seluruh ciptaannya untuk membantunya, untuk menjadi mitranya, untuk menjadi sekutunya, tidak. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan ciptaan yang lain yang pasti membutuhkan kepada ciptaannya Allah yang lain. Buktinya apa? Buktinya manusia. Manusia pasti butuh kepada ciptaan Allah yang lain. Apa? Butuh makan. Makan itu pastinya entah nasi, buah, dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah yang lain. Ya kan? Jadi nasi, apa itu semuanya. Sedangkan Allah tidak butuh kepada yang lain. Seperti yang dikatakan di sini tadi oleh ulama, wala yahtaju ila isti'anatin bighairihi. Allah tidak butuh pembantu yang lain, enggak. Jadi Allah menghendaki terjadinya sesuatu pasti terjadi sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada putrinya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan sungkan-sungkan, ayo subscribe dan ajak teman-temannya yang lain. Agar kalau saya sih inginnya, karena di sini prosesnya kita tahapnya adalah belajar bareng. Jadi saya sangat berharap untuk semakin banyak teman-teman yang subscribe. Karena ketika semakin banyak teman-teman yang subscribe, apabila menemukan kekeliruan, itu kan semakin banyak yang bisa memperbaiki. Seperti itu. Dan selain itu juga kan, apabila kita melakukan sesuatu, kemudian lillahi ta'ala, kan makanya kita niatkan lillahi ta'ala ketika melakukan sesuatu, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman itu memberi kabar kepada temannya yang lain tentang kebaikan, itu akan mendapatkan kebaikan yang sama. Seperti yang sering saya katakan kepada teman-teman, bahwa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Subhanallah, subhanallah. Kan makanya ya jangan sungkan-sungkan, ayo langsung subscribe, bagikan kepada yang lain. Media sosial yang saya gunakan ya Facebook, YouTube, dan TikTok. Jadi silahkan teman-teman ikuti di TikTok juga, di Facebook juga. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.